Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti mutahhirin wa ashabil muhtadin. Allah ighfir lana dzunubana wa yassir lana kulla uyub wa yastajib du'ana wa yanzur ilaina wa ilaikum بعين رحمتي ويسر أحيانا ويغفر أمواتنا وأموات المسلمين وجعل هذه الساعة من أبرك الساعة وأن الله يسر لنا كل أمور بجاه سيدنا الرسول وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sadiqil amin wa alihi tayyibin wa ashabihi muhtadin wa jami' abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati wat tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati maq'adaha. Mudah-mudahan semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi seluruh langkahnya, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah selalu sayangi kita, rahmati kita, sebagaimana hadis yang telah lalu, bahwasanya apabila Allah menyintai bulan hambanya, maka Allah serukan kepada Jibril untuk menyintainya. Maka Sayyidina Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, mengumumkan bahwasanya Allah menyintai bulan, maka cintailah si bulan. Maka penduduk langit mendekatkan diri kepada Allah dengan menyintai makhluknya, hambanya yang pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu kita dicintai atau tidak dicintai oleh Allah, tinggal kita lihat posisi kita, di mana kita duduk. Kalau kita duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis kita di situ mempelajari syariatnya, juga bersilaturahmi, mengingatkan kita, memberikan perbekalan kita untuk hari akhir, berarti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Mari sama-sama kita baca dan kita muliakan lisan kita ini dengan membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam yakad ru'ya ar-rajuli al-muslimi takdzib wa asdaquhum ru'yan asdaquhum hadithan rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Sayyidina Abu Hurairah minal mukthirin, di antara sahabat yang masyhur
yang banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qaraba zaman lam takad ru'yar rajul al-muslim takdzib." Apabila dekat zaman, arti zaman sini dekat zaman artinya yaumul kiamah, hari kiamat. Lam takad ru'yatur rajul muslim takdzib. Ya, hampir saja mimpi seorang muslim itu salah. Artinya enggak terjadi kesalahan. Artinya terjadi mimpinya itu apa yang dia lihat dalam mimpi. Enggak salah mimpinya. Wa asdaquhum ru'yan, yang paling benar mimpinya di antara kaum muslimin, ya. Asdaquhum haditsan, artinya orang yang paling jujur bicaranya dia jujur, bukan artinya membicarakan mimpinya, bukan. Dia itu jarang bohong, ya, enggak bohong, takut apa paling benar mimpinya seorang muslim, ya paling benar perkataannya. Dia jauh dari berkata bohong. Hati-hati kalau dia mimpi. Gitu. Mimpinya bisa terjadi. Semakin dekat hari kiamat, maka mimpinya seorang muslim yang jujur, maka mimpinya itu bisa dijadikan pegangan. Karena wahyu itu diawali dengan ru'yah, dengan mimpi. Rasulullah itu mimpi. Ra'a ru'yan. Tapi dalam mimpinya itu pasti menjelang subuh mimpi itu menjadi kenyataan terjadi. Apalagi ketika Rasul SAW itu senang, hatinya itu terpaut untuk bersemedi, menyendiri di Gua Hira. Zatul layal, artinya berhari-hari Rasulullah itu kadang sebulan membekali dirinya dengan zat berbekalan, menghindari jauh daripada kehidupan kebisingan orang di Mekah, mencari membaca kebenaran. Maka wahyu itu turunnya adalah pertama dengan mimpi. Nah, mimpi seorang muslim yang jujur itu bagian min salah arba'ina bagian daripada 43 wahyu. Salah satu daripada bagian min salasa wa arba'ina juz'un minal wahyi. Apa mimpi itu? Mara'ahu rajulu fi manami. Mimpi itu adalah sesuatu yang dilihat seorang di dalam tidur, itu adalah mimpi. Jadi mimpi itu jangan kita katakan semuanya orang bilang, ya itu mah apa sebutannya? Kembang tidur ya. Kalau kembang duren iya. Tapi kalau orang yang soleh,
orang muslim yang dia nggak berbohong, mimpinya itu terjadi. Nah, kita juga sering mimpi, iya nggak? Mimpi kita itu ya terbagi-bagi, ya mimpi yang baik itu habis pulang ngaji ya dia tidur mimpi baik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi buruk ya tidak lain, mimpi buruk itu dari setan. Juga mimpi mimpi itu artinya bawaan dari keseharian dia. Mimpi jatuh dari tempat tidur ya jatuh bisa ternyata ya kaget dia, glinding dia jatuh. Kalau ngompol mungkin masih kecil ya, mimpi ngompol beneran, orang pengen ngencing. Makanya pakai pampers yang kayak begitu kalau masih kejadian, kalau mimpi kencing juga itu pakai pampers. Alhasil bahwasanya Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum billail wan nahar tabtaguna fadlan minallah. Kita tidur itu ya, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara tanda kebesaran Allah kita itu tidur. Kalau ada orang di hidup di dunia ini nggak tidur, bohong. Karena tidur itu tanda kebesaran Allah. Kalau kita kan banyak tidurnya ya, siang tidur juga, malam tidur juga. Jadi tanda kebesaran Allah itu tidur kita di malam hari. Kalau orang sehebat apapun dia mungkin mau puasa, nggak makan minum setiap hari, dia berbuka ketika matahari terbenam bisa, ya. Ketika seorang itu mendengar bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakanlah, sehingga mereka berkesimpulan sahabat itu bahwa ibadahnya Nabi itu ya biasa-biasa aja. Nah, dia juga bisa melakukannya gitu. Kalau Rasulullah puasa nyambung, ya nggak? Rasulullah bangun malam gitu dan sebagainya. Artinya ya takilur menganggap biasalah, bisa mereka. Bahkan mereka bisa lebih daripada itu. Apa mereka berkesimpulan itu? Saya mau puasa terus, ya, saya mau bangun malam terus, saya bahkan nggak mau nikah. Repot nih kalau nggak mau nikah. Ya. Wa ankihul ayyama minkum. Tadi udah bacanya pas banget ayat itu. Wa ankihul ayyama minkum. Ingat ki kagak deh Pak. Wa ankihul ayyama minkum min ibadikum wa imaikum yakunul fuqara yughnihumullah. Nikahkan orang yang sendirian di antara kalian. Jangan dibiarin dia sendiri. Kalau mereka fakir akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu. Jadi mereka itu mancing rezeki. Biar tambah maju dunianya ya.
apa-apa ya sini ya. Gak usah pesannya, gak usah dipikirin. Ya, yang penting itu motong kambing aja. Apa kamu juga pilih? Bareng gak apa-apa. Nah, jadi mimpi itu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, Islam itu udah baik, Islam itu udah mendarah daging antara kehidupan sahabat. Jadi Rasul kalau sholat subuh, habis sholat subuh itu akbala ala ashabi. Rasulullah itu setiap habis sholat subuh pasti berbalik badan menghadap para sahabat. Jadi membelakangi kiblat. Sholat subuh. Habis sholat subuh. Bukan 5 waktu. 5 waktu ada berjamaah. Sholat ada berjamaah. Karena ada yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat subuh menghadap ke jamaah. Karena Rasulullah menanyakan hal minkum ahad ra'a ru'yah. Apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Sudah diceritakan nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang kalau mimpi yang baik ya ceritakan. Kalau mimpi yang buruk ya pendem aja sendiri, nggak usah diceritain. Karena kadang-kadang yang diceritain orangnya rese. Wah gawat itu, wah bahaya itu. Nah jangan yang kayak begitu, apalagi cerita sama orang kayak gitu. Udah pendem aja. Ya bagusnya dia bangun wudhu sholat sunnah. Atau kalau dia tadi mimpi buruknya tidurnya miring ke kanan karena dia miring ke kiri. Kalau dia miring ke kiri pindah miring ke kanan sambil berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'aitu fil manam. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang aku lihat di dalam mimpi itu. Ada sunnahnya kayak begitu. Jangan nggak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tergantung kita itu bermimpi karena bawaan daripada kehidupan kita. Dia kepengen punya motor, mikirin tidur bawa-bawa pengen motor, akhirnya ngetrek dia mimpinya. Begitu ya. Pengen jalan-jalan lihat pantai, kebanjiran. Begitu ya. Jadi tidur itu yang bagus kita sebagaimana di hadis yang sebelumnya, yaitu jadikan kalimat-kalimat yang baik itu yang terakhir kita ucapkan. Kenapa? Karena akhirnya itu adalah tuhur, kita suci, bersih. Seandainya kita mati pun dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Mimpinya juga baik. Jadi mimpi bagian daripada kebenaran bagi orang-orang yang soleh. Kan Rasulullah menanyakan sahabat-sahabatnya, apakah ada yang bermimpi kemarin? Ditanyakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sudah terhiasi hatinya, qulubuhum masahifuhum. Hati mereka itu penuh Al-Quran. Mungkin mimpinya baik semuanya. Ya, diberikannya sama Rasul akan berikan. Kenapa? Karena engkau taat nubuah udah berlalu, udah putus. Wa bagian al-mubasyirat, yang terjadi itu adalah mubasyirat. Katakan Ustaz, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Ru'yatus salihah, mimpi salihah. Nah, mimpi salihah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimpi itu bisa datangnya dari Allah, bisa datangnya dari syaitan, bisa juga karena kebiasaan dalam keseharian kita.
Mimpi mancing, ya nggak? Pengen dapat ikan apa? Ah, ikan yang gede. Nggak taunya sapu-sapu dia mimpinya dapatnya. Tuh, itu namanya kebiasaan. Jadi seorang ingin apa namanya? Ingin bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam tidurnya ingin mimpi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jalan-jalannya ya seperti itu, banyak-banyak salawat gitu. Mau tidurnya itu bayangin wajah Nabi. Ini bayanginnya yang enggak. Insya Allah ke bawah. Jadi seorang murid ini minta ke gurunya. Gitu. Cuma sama gurunya dijamu suruh makan nasi uduk, banyak makan nasi uduk. Ya. Cuma nggak dikasih minum. Akhirnya ke bawah tidur. Lalu dia makan nasi uduk, tidur dia udah banyak minum. Ya mimpinya lagi tidur jadinya hujan gede banget. Orang dia haus. Karena dia pengen minum. Nah begitu juga ketika dia bangun dia ceritakan kok mimpinya hujan guru. Nah, emang kamu gimana mau tidur? Ya saya pengen minum sih. Ya pantas ke bawah. Kebiasaan sebelum tidur, coba suasana kamu dirubah, membayangkan wajah Nabi sambil mengucapkan salawat kehidupan Nabi di Madinah, di Mekah. Kamu kan pernah lihat Mekah, pernah lihat Madinah, dibayangin bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi satu kenyataan. Mimpi Nabi kita Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Orang yang lihat aku dalam mimpi sungguh benar dia melihat aku. Begitu. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan gak bisa menyerupai bentukku, rupaku, wajahku, gak bisa syaitan. Nah, wajah siapapun bisa diserupai sama syaitan. Ya. Wabil khusus orang di akhir hayat masih ada kesempatan syaitan untuk apa namanya? Mengkelabui, untuk dia tidak membawa iman, membawa Islam. Ya, dia bisa berupa orang yang dia cintai, ya, atau bapak atau ibunya. Nah, ambil bawa air minum yang dingin. Nah, kita puasa ya nggak? Puasa haus banget, ada orang bawa air es kan bembun ya. Lah orang sekarang tuh haus luar biasa. Kalau siram pakai air Kalimalang pun nggak bakalan hilang hausnya. Dia membawa segelas air tadi. Kamu mau minum ya, coba ikutin saya dulu. Bisa berupa bapaknya, bisa ibunya, bisa neneknya, bisa engkongnya, bisa istrinya yang duluan. Tapi kamu harus mati dulu. Percaya dengan apa namanya Yahudi. Kalau enggak Nasrani. Aku bahagia nih setelah memeluk salah satu agama itu. Makanya tsabitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan keimanan, keyakinan buat orang-orang yang beriman. Itu adalah syaitan. Ya, syaitan itu masih ada kesempatan di situ. Maka banyak-banyak kalau kita berzikir pada Allah, jadidu imanakum. Perbauli iman-imanmu itu aksiru min qauli la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah di hati kita sambil berkata, ya Allah aku titipkan ini kalimat ini ya Allah sampai di akhir ajal la ilaha illallah ubni biha umri. Dengan la ilaha illallah saya akhiri kehidupan umur saya. La ilaha illallah adhulu biha qabri. Dengan la ilaha illallah saya masuk kubur. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan la ilaha illallah aku berjumpa dengan Allah. Begitu ya. Jadi jangan la ilaha illallah mulut doang ya. Penitipan kepada Allah, minta diberikan ahlinya, ahli la ilaha illallah, minta dimudahkan untuk memberikan hak-hak la ilaha illallah, kosong ya, kurang. Ucapkan la ilaha illallah, kita menitipkan kepada Allah,
Allah akan diberikan di akhir umur kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mimpi-mimpi yang indah, mimpi Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang saleh, orang-orang tua kita, berikan mimpi mereka dalam kebahagiaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ilahana ya silana Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة كرونة الفاتحة شربة الفاتحة مجد الفاتحة فارج الهم كشفاكم إلى في البلاء يا الله إلى في البلاء يا رحمن إلى في البلاء اللهم أحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين